wajib ada, ya. Em, untuk kalian em, pahami, ya, perawatan di kedokteran gigi, apapun bidangnya, apapun bentuk kasusnya, ya, itu pada dasarnya terdiri atas dua, ya. Apakah itu perawatan yang langsung kita lakukan pada pasien di dental unit, ya, di dental chair, atau yang kedua itu adalah perawatan yang kita lakukan, ya, baik kita ataupun teknisi dentalnya yang lakukan di lab. Ya, lab ini bukan jangan kalian bayangkan lab seperti kimia, fisika, biologi ya, tapi dental lab. Ya, jadi eh, yang disebut dengan eh, alat pendukung laboratoris di kedokteran gigi, yaitu baik sistem maupun perangkat maupun alat yang kecil, ya, yang digunakan eh, dalam melakukan prosedur laboratoris, ya, baik untuk perawatan di bidang prostodensia, konservasi, orto, perio, dan semuanya, ya, termasuk bahkan di bedah mulut nanti kalau ada yang membutuhkan em, plat, ya, dan apapun yang nanti menunjang pekerjaan perawatan di bedah mulut itu ada ya juga yang dilakukan di lab, ya. Nah, kalau berdasarkan eh, GPT, Glosarium Prosthodontic Term, ini udah ketinggalan ya, harusnya GPT-10 ya, tahun 2023, itu biasanya tapi nggak begitu jauh berbeda definisinya, ya. Yang dikatakan instrumen itu adalah alat, ya, yang khususnya digunakan untuk pekerjaan yang sangat-sangat halus, ya, atau arsitek, ya, dan ditujukan untuk eh, hal-hal yang khusus. Nah, jadi eh, alat-alat yang digunakan di kedokteran, walaupun kesannya laboratorium itu sesuatu, apalagi kerjaan di kedokteran gigi itu hal-hal yang complicated, ya, itu jangan samakan dengan yang eh, di bidang lain, ya. Kita menggunakan tang, ya, orang teknik menggunakan tang, tapi tang kita berbeda. Kita menggunakan bor, ada bor, teknik juga menggunakan bor tapi berbeda, ya. Ya, itu yang perlu kalian pahami, ya. Jadi pertama, perawatan di kedokteran gigi itu ada yang langsung ke mulut pasien yang merupakan prosedur klinis, alat-alatnya khusus juga, ya. Nah, kemudian ada juga yang prosedur yang dilakukan di lab, baik oleh kalian itu sendiri maupun oleh tenaga teknisi lab, itu disebut dengan prosedur lab. Ya, alatnya beda-beda juga, ya. Jadi eh, apa-apa aja sih perawatan di kedokteran gigi, ya? Kenapa eh, sampai em, dikatakan eh, khusus, ya? Gimana caranya mengucilkan? Saya- Nggak apa-apa, nggak saya so, ya. Saya so aja. Oke, ya. Jadi, mm, yang dikatakan perawatan klinis itu contohnya pasien datang ke kita, ya. Kemudian kita melakukan prosedur pemeriksaan eh, subjektif. Nah, itu biasanya bisa kita lakukan di dental chair ataupun face to face antara dokter gigi dan pasien. Ya, itu namanya prosedur klinis. Kemudian kita masuk ke pencetakan. Kalian udah mencetakan, ya? Nah, pencetakan, ya, itu juga namanya prosedur klinis karena kita melakukan langsung ke pasien di dental chair dan kemudian dalam mulut pasien, ya. Kemudian apa lagi contohnya? Kalian melakukan preparasi gigi, kalian membor gigi pasien, apakah akan nanti ditambal atau akankah dibuatkan crown, ya, itu prosedur klinis, ya. Contohnya dalam prosedonsia, kalian bikin gigi tiruan nantinya, hasil akhirnya adalah gigi tiruan. Tapi kalian ada prosedur melakukan pengukuran dimensi vertikal.
melakukan penentuan relasi rahang. Nah, itu namanya prosedur klinis. Pokoknya semua yang terkait dengan pasien, ya, yang dilakukan dental care, itu namanya prosedur klinis. Nah, apa contohnya yang prosedur lab? Ya, dalam bikin gigi tiruan, kalian sudah mempreparasi, kalian sudah mencetak pasien, ya, pada prosedur klinis. Nah, selanjutnya kalian mencor cetakan, ya. Nah, itu namanya prosedur laboratoris. Ya. Kemudian kalau membuat diagnostik wax up, kalian melakukan pembuatan by trim, ya, memasang model kerja di artikulator. Nah, itu prosedur klinis. Ya, di konservasi gitu juga, ya. Semua restorasi yang dikerjakan secara indirect, ya, artinya tidak langsung diaplikasikan ke dalam mulut, misalkan apa direct filling, ya, penambalan langsung, itu namanya indirect restoration. Kalau direct filling kan itu langsung tuh prosedur klinis, ya. Contohnya apa? Bikin online, inlay, apply. Nah, ini kalian cari nanti, ya, apa itu. Nah, di orto, ya, kalau dokter gigi eh, spesialis ortodontics itu memasang bracket, ya, untuk pemasangan fix ortodontics itu prosedur klinis. Tapi dia mencetak, melakukan analisis itu prosedur laboratoris. Ya, atau prosedur dalam membuat pesawat ortodontik lepasan, bikin cangkolan Adam, membuat cerai traktor. Nah, itu prosedur laboratoris. Ya, di bidang perindustrian ada pasien-pasien kalian yang mempunyai kebiasaan bruxisms. Kalian membuatkan NICAR. Mencetak mulut pasien untuk membuat NICAR itu prosedur klinis, tapi prosedur pembuatan NICAR-nya itu laboratoris, ya. Jadi juga ada prosedur dental. Nah, pasien pedu juga sama. Kan bikin space maintainer, ya. Yang sekarang kan bikin space maintainer bukan? Ya, blok 6 ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu prosedur laboratoris. Ya. Nah, ini saya katakan tadi, kalau klinis itu kalian lakukan dalam mulut pasien langsung di dental chair, laboratoris itu tidak langsung, tapi biasanya dikerjakan di mode kerja, bisa oleh dental teknisi, dental tekniker, ataupun kalian sendiri. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau klinis itu contohnya pencetakan, laboratoris itu contohnya pencor model kerja, membuat pola lilin, processing akrilik, sampai proses finishing dan polishing. Nah, proses insersinya itu prosedur klinis. Ya, di tahap instrumen ya, tapi kita nggak bahas tentang surgical dan sterilization, itu nanti di bagian lain. Ya, yang saya khusus di laboratoris ya. Nah, kalau kedokteran gigi itu sendiri terbagi ya. Ada yang berdasarkan penggunaannya, ada hand instrument, ada rotary, ada processing, ada cutting, dan ada alat khusus. Ya, instrumen kalian sudah pasti tahu. Ya, contohnya diagnostik instrumen. Ya, kemudian untuk pencetakan itu, rubber boss, spatula tang itu kalian udah dalam pikiran kalian semuanya, udah terbayang. Ya, rotary alat berputar. Ya, contohnya low speed hand piece, ya, high speed hand piece, um, contra angle, ya, trimmer kalian udah tahu kan, polishing mesin, nah, itu alat yang berputar. Ke processing, nah ini alat-alat yang dibutuhkan dalam proses, ya, contohnya memproses akrilik, ya, memproses yang seperti kampus kita punya eh, memproses seramik, ya, kita punya CAD/CAM 3D printing, ya, CAD/CAM untuk seramik, ya, kita punya di kampus kita. Nah, itu namanya processing instrumen, ya. Kalau akrilik itu biasanya curing bath, ya. Kalau untuk
penambalan contohnya like curing, ya itu kita punya, ya. Kalau cutting ya motong, bisa yang hand, bisa yang alat, ya. Kalau hand necron, pisau lilin, pisau wax, ya. Kalau yang alat yang dipasangkan ke rotary instrument, bur, ya, eh, apa, freezer, ya itu alat-alatnya, ya. Alat khusus. Nah ini furnace itu em, open, ya, open, bukan oven untuk memprosesing porselen, ya. Contohnya pada pembuatan gigi tiruan porselen fused to metal itu masih menggunakan furnace, ya. Tapi kalau untuk gigi tiruan atau crown dari all ceramic itu sudah kita menggunakan processing instrumen yang berupa CAD/CAM 3D, ya. Set guide untuk penentukan warna. Ini tadi saya katakan artikulator itu alat yang digunakan untuk memasang model kerja, ya, pada alat yang bisa menirukan bagaimana hubungan rang atas dan rang bawah pasien kita. Ya, nah kita pasang alat itu, model itu di alat, di artikulator, dan guna untuk menentukan eh, apakah itu penyusunan gigi, ya gigi anasir, ya gigi tiruan. Nah, kita lakukan penyusunan di artikulator, ya, di mana bagaimana hubungan rahang pasien atas bawahnya itu ditirukan, dipindahkan ke artikulator. Superior adalah alat yang untuk mensurvei model kerja, ya, untuk melakukan analisis model, ya. Ini gunanya juga untuk pembuatan gigi tiruan. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Kalau kita ingin membuat suatu alat atau pesawat yang menggunakan bahan akrilik, ya, apakah itu untuk perawatan orto lepasan, apakah untuk membuat retainer pasca perawatan orto, ya, apakah untuk membuat gigi tiruan lepasan, ya, itu kita menggunakan bahan akrilik. Prosedurnya ini secara garis besar, ya. Prosedur klinisnya kita akan melakukan pencetakan rongga mulut, ya. Tujuannya untuk melakukan pembuatan model kerja. Alat-alat yang kita gunakan yang sudah kalian paham di kepala kalian. Kalau untuk aljinan itu kita menggunakan sendok cetak, ya, biasanya sendok cetak yang fabricated, ya, yang perforated, ya. Dan kalau misalkan pasien bergigi, kita menggunakan sendok cetak untuk pasien bergigi dentate tray, ya. Nah, kalau arginat pasti harus ada rubber ball dan spatula, ya. Setelah dapat model kerja dari hasil pencetakan, itu kita lakukan um, pembuatan wax pattern, ya. Nah, kalau kita menggunakan wax, artinya kita butuh lekron, pisau wax, ribbon wax, ya, semua yang kita butuhkan untuk pembuatan pola lilin, ya. Kemudian tahap selanjutnya, ya, kalau pada GTS pembuatan GT kan berarti kita nyusun gigi segala macam. Tak, kalau untuk orto kita bikin cangkolan dengan sekian macam alat tangnya. Nah, setelah selesai kita lakukan processing, ya, processing akrilik. Untuk akrilik yang heat cure akrilik, ya, kita pasti udah tahu kan macam-macam akrilik apa aja. Nah, untuk heat cure akrilik kita butuh em, curing bag. Curing bag ini bak untuk merebus, ya. Makan heat cure berarti kan pas dengan prosedur rebus, ya, itu pakai curing bag, ya. Kalau kita menggunakan akrilik yang light curing, yang polimerisasinya lewat penyinaran sinar LED, kita menggunakan light curing, ya. Eh, tapi beda dengan light curing untuk komposit, ya. Dia punya alat khusus. Kalau siapa yang pernah melakukan eh, apa mani-pedi, ya, untuk kuku, perawatan kuku, nah itu kan ada tuh alat, ya, kuku kita masukkan ke alat khusus. Nah itu yang light curing-nya hampir seperti itu. Light curing unit ini kalau misalkan
akrilik yang kita gunakan prosedurnya itu bukan hanya eh, heat, tapi juga dengan light. Nah, ini CAD-CAM 3D itu juga bisa kita gunakan untuk membuat memprocessing akrilik. Tapi beda akrilik jenisnya dengan baik yang light cure maupun dengan yang heat cure. Ya. Kemudian terakhir itu adalah proses finishing dan polishing. Ya, finishing itu kita membuang kelebihan akrilik. Ya, kemudian kita membuang bagian yang tajam, bintil-bintil, kemudian kita haluskan dan kita kilapkan. Kilapkan itu yang dinamakan polishing. Ya, itu alatnya em, trimmer, ya, burnya, kemudian fräser, kemudian kita eh, haluskan dengan stone, dengan falcon, kemudian kita polis dengan polishing mesin. Nah, ini kita lihat ya. Saya pengen tahu ini apa? Ada yang hmm, ini alatnya apa? Kalian tebak sendirilah. Ini bukan instrumen yang tidak yang asing bagi kalian ya. Saya skip ini ya. Karena saya yakin kalian sudah paham, sudah tahu ini ya. Untuk instrumen tray setnya itu ya mixing bowl, kemudian mixing spatula, ya, impression tray, lower and upper, ya, tergantung dented or dental loose, ya, kemudian diagnostic set, ya. Nah, spatulanya juga macam-macam dari plastik atau dari stainless, ya. Nah, untuk teknik bagaimana pengadukannya itu nggak perlu saya ajarin lagi, karena sudah kan ya di blok 1 ya. Nah, ini yang hand mixing. Nah, ini yang lebih keren, ya, pakai agitator, ya. Jadi kita tinggal masukkan ke rubber bowl, ke rubbernya, Aljina kita kasih air, kita tekankan spatula dan kita jalankan mesinnya dan dia akan muter sendiri ya. Nah, dia akan lebih cepat homogen dan nggak belepotan ya. Saya nggak punya, karena saya masih percaya pada tangan saya. Atau ya kalau saya tambah tua nggak bisa ngaduk, nggak mungkin alternatif beli originator ya. Nih, sendok cetak ya, fungsinya pasti tahu, jenisnya kan juga sudah tahu, perforated dan non perforated ya. Em, Nanti ada kan kenal individual tray ya. Individual tray itu adalah eh, sendok cetak individu ya yang kalian buat, yang dibuat langsung customize. Ya, maksudnya langsung sesuai dengan mulut pasien, dibuat pada model studi ya sesuai dengan mulut pasien. Ya sifatnya individu, nggak bisa cocok dengan pasien lain ya. Nah, itu nanti dibutuhkan dalam proses pembuatan gigi tiruan lepasan ya, baik untuk full edentulus maupun parsial edentulus ya. Nah, yang kalian pakai sekarang itu adalah eh, apa? Fabricated ya, fabricated ya, yang dibuat di pabrik ya. Eh, itu bisa untuk dentate ya, yang bergigi, ciri-cirinya ujungnya itu bersudut ya, berbeda dengan edentulous impression tray ya, untuk pasien yang tak bergigi di bagian posterior, apakah itu sebagian maupun full ya. Ah, itu tidak dia ujungnya itu membulat, tidak bersudut. Nah, parcel tray ini untuk mencetak sebagian rahang ya, khususnya untuk membuat eh, apakah inlay, online atau gigi tiruan sebagian fix ya. Nah, ini ya, kalau dentate itu di sini petak nih, persegi ya. Kalau terus dia akan membulat di ujungnya dan lebih mengecil ke bagian posterior ya. Kalau plastik itu biasanya dentate ya. Ya.
Nah, ini berbagai macam ukuran. Nah, ini sendok cetak untuk kompon, ya, untuk kompon dan untuk hmm, eh, sama juga untuk bahan hidrokoloid reversible, ya. Tapi bedanya di bagian bawah di tangkainya ini ada selang untuk menghubungkan ke kompartemen alat kompartemen. Ingat ya waktu KP saya di pencetakan. Nah, parcel tray juga bisa dari logam maupun dari plastik, ya. Ini untuk gigi anterior, ya. Kalau ini untuk gigi posterior kiri atau kanan. Nah, ini saya katakan individual tray, ya, sendok cetak pribadi. Ini kita buat dulu model studinya itu dengan mencetak menggunakan alginat, dengan menggunakan sendok cetak eh, perforated, dengan sendok cetak fabricated, ya. Dapat model studi kita membuat sendok cetak individu, ya, bahannya dari bahan khusus, ya, bisa juga dari bahan self curing akrilik. Nah, ini ada sendok cetak yang unik lagi nih, triple tray. Ya, triple tray ini kita gunakan untuk mencetak contohnya hasil preparasi kita. Ya, apakah preparasi inlay, preparasi um, apply, crown, ya, untuk satu, dua, tiga gigi yang berdekatan. eh, Kita ingin mencetak eh, hasil preparasi tersebut, sekaligus kita ingin mencetak bagaimana hubungan antara gigi atas yang kita preparasi gigi yang kita preparasi tadi dengan gigi antagonisnya, ya. Otomatis sekaligus kita mendapat pola oklusi dari gigi atas bawah tadi, ya. Makanya kita menggunakan triple triple tray. Triple ini di sini, ya, ini ada seperti jaring-jaring, ya, ya, jaring-jaring. Nah, nanti bahan cetak yang kita letakkan di bagian atas, ya. Kalau dia di bagian preparasi di bagian bawah, ya, eh, atau bisa kita letakkan di gigi maupun di jaring-jaring eh, tray-nya ini, ya. Baru kita posisikan pada mulut pasien, baru kita suruh pasien menggigit dalam kondisi sentrik sehingga kita nanti akan mendapatkan cetakan preparasi sekaligus hubungan rahang atas dan rahang bawah. Nah, ini hidrokolit sudah sering, ya, ya. Nah, ini elastomer khusus, ya. Oh, untuk tempat mengadukannya secara manual itu paper pad, bisa juga dengan um, glass lab yang berukuran besar, ya. Spatulanya khas harus dari uh, stainless, nggak bisa kita menggunakan spatula yang dari plastik, ya. Ini yang manual, yang hand mixer, ya. Nah, kalau yang menggunakan siring, ya, khusus, ya, biasanya uh, elastomernya juga berada pada katrik khusus, ya, siring khusus, ya. Nah, ini katrik dan gunnya, ya. Nah, ini nanti dia itu sudah langsung terpasang basis dan katalisnya kita pasangkan di gun, kemudian kita pasangkan tip, kita tinggal tembakkan, ya. Nanti kedua bahan basis dan katalisnya akan berputar di tipnya ini, ya. Nah, ini automixer untuk klinik yang besar yang menggunakan ini. eh saya catat dispenser masih punya, saya automixer belum. Nah, ada lagi alat yang dikatakan vacuum former unit, ya. Ini biasanya di kita bagi yang pernah di ruang orto dibuatkan retainer, ya. Itu ada yang dari seperti plastik bening, ya, yang sesuai dengan bentuk gigi mulut gigi kalian. Nah, itu dibuat dengan menggunakan vacuum former, ya. Jadi vacuum former ini akan memanaskan sehingga polivinil uh, sheet yang kita gunakan tadi, ya, untuk membuat apakah itu uh, retainer tadi yang saya katakan tadi, nah itu nanti akan mencetak bentuk uh, gigi sesuai dengan model
studi atau model kerja yang sudah ada. Ya, fungsinya bisa untuk berfungsi untuk cetak pribadi, ya, kalau untuk pada prosedur pembuatan gigi tone immediate itu ada yang dibutuhkan namanya surgical template. Nah, itu kita buat dengan vacuum former, ya, atau sendok cetak untuk memutihkan gigi, ya. Kemudian untuk pasien night guard tadi, pasien bruxism kita buatkan night guard, kita menggunakan vacuum former. Nah, ini dia alatnya, ya. Em, Nanti vinyl sheet ini, ya, kita pasangkan eh, di alat yang bagian atas ini. Ini nanti kita tarik ke atas, ya. Nah, kita pasang ke sini, kemudian di bagian bawahnya kita letakkan model, ya, model mulut pasien. Ya, apakah mau kita bikin surgical template, apakah mau kita bikin untuk implan, ya, surgical template untuk implan, ataupun retainer untuk pos perawatan orto, ya. Nanti kita hidupkan alatnya, ya, sehingga seat ini yang kita letakkan di atas ini akan dipanaskan dan melunak. Nah, nanti kita turunkan sehingga dia nanti akan menutupi eh, permukaan model kerja ini, model studi ini, ya, sehingga terbentuklah seperti ini. Nanti kita potong bagian yang berlebih, ya. Kalau nggak salah sekarang kayaknya 2 juta, ya. Nah, vibrator ini udah harus sudah harus kenal kalian, apalagi ini kalau sudah bikin basis segitu juga kan. Nah, ini harus akrab kalian. Bagaimana menempatkan model di trimmer tersebut supaya nggak salah potong, ya. Yang sudah harus di kepala kalian. Nah, ini untuk model kerja, model studi lah, piece of cake, ya. Nah, nanti, tapi sekarang kalian nggak bikin, ya. Zaman saya dulu kita bikin namanya model die, ya. Die itu adalah model single tooth, ya. Gigi satu gigi, ya. Jadi kita pisahkan eh, gigi tersebut dari lengkung gigi di modal, ya. Fungsinya supaya kita bisa memastikan pola lilin kah atau em, apa pola inlay kita itu sesuai di bagian proksimalnya, ya, tidak ada kerusakan. Nah, itu kita fungsi dari die. Nah, kita potong itu pakai gergaji die, sebenarnya gergaji biasa, ya, bisa juga. Rex Pastana, ini udah, yuh, cuman harus hafal. Kalian mungkin punya, ya, tapi kalian nggak tahu namanya apa, ya. Kalian tinggal pakai doang, tapi kalian nggak tahu, ya. Mungkin yang paling hafal cuman Lekron, ya. Tapi yang bentukan-bentukan lain kalian belum hafalin, ya. Cari hafalin. Nah, nih untuk bikin gigi tiruan, ya, ada namanya eh bite trim, ya, atau galangan gigit, atau em, hmm, galangan gigit, apalagi ya nama istilahnya, ya. Nah, ini untuk proses pembuatan gigi tiruan, nanti kalian akan em, susun gigi-gigi, ya, gigi nasir, gigi buatan di Bytrim ini. Nah, alatnya di sini ada Bytrim Former, ya. Nah, ini prosedur pembuatan gigi, ya. Bytrim yang sudah kalian buat itu nanti akan kalian cobakan ke dalam mulut pasien. Prosedurnya itu namanya uji coba kesejajaran Bytrim. Nah, ini alat-alatnya, ya. Ada namanya Fox Occlusal Guide Plane, ya. Nah, ini kalau kalau orang Bandung bilang ini KP, ya. Kalau orang kita bilang ini sendok martabak. Yang lainnya kalian harus cari sendiri apa namanya, ya. Nah, nih alat ukur yang kita gunakan, ya. Ini fokus khususnya contohnya kita ingin mengetahui ketebalan em, inlay, ketebalan dinding crown, ya. Nah, kita pakai em, alat ini, ya. Yang pertama adalah Gold Invention, ya. Nah, ini kita mau tahu
ya, berapa ketebalannya. Ya, ini bolicles itu untuk mengukur dimensi vertikal, ya, atau sliding caliper ini juga dimensi vertikal kita pakai. Ini, ya. Ini nah, processing, nah, ini kalian harus punya ya. Nah, ini namanya kuvet, ya. Model kerja yang sudah kita eh, buat, apakah itu pola lilin eh, retainer, apakah itu pola lilin alat orto lepasan, apakah itu pola lilin Niger, apakah itu pola lilin space maintainer, pola lilin itu kita nanti pendam di alat yang namanya kuvet, ya. Nah, nanti selanjutnya kita lakukan prosedur buang lilin, ya, bowling out, sehingga lilin yang tadinya menjadi plat untuk retainer kita itu akan hilang, ya, meninggalkan mold, meninggalkan rongga yang nantinya akan kita isi dengan akrilik. Nah, baru setelah ditutup seperti ini, baru akriliknya kita masukkan ke curing bath atau kita rebus, ya. Nah, sebelum itu, si kuvet itu harus terpasang dalam posisi yang namanya metal to metal kontak. Ya, kuvet atas harus berkontak dengan kuvet bawah metal to metal. Tidak boleh ada bagian dari gips yang menutupi tepi dari kuvet ini. Nah, supaya itu terjadi, kita perlu menekan kuvet atas dan kuvet bawah ini secara simultan dan kuat menggunakan kuvet press, ya. Ini kalau ini selain dengan putaran alat penekan di atasnya ini menggunakan kekuatan tekanan udara, ya. Di sini nanti akan terlihat berapa ATM kita ingin menekan si kuvet ini, ya. Biasanya sampai 1 ATM, ya. Nah, ini kalau yang kuvetnya yang ingin bisa masuk berapa buah kuvet, ya, kuvet pressnya. Nah, ini curing bath tadi, ya. Nah, tergantung ya, nanti ada macam-macam ya, ada yang untuk bahan akrilik, ada yang bahan-bahan untuk eh, apa namanya, palplas, eh, bahan-bahan yang sifatnya eh, untuk pembuatan gigi tiruan ya, basis ya, fleksi denture ya. Nah, polymerization bath ini untuk menyelesaikan polimerisasi, proses polimerisasi ya. Biasanya kalau di luar negeri itu misalnya sampai 1 harian ya, memastikan eh, sisa-sisa monomer akrilik itu hilang, ya, habis. Nah, ini finishing polishing. Nah, ini saya katakan tadi, ya, alat poles, ya. Nanti di sini dipasangkan apakah yang khusus untuk menghaluskan, nanti apakah di sini untuk mengkilapkan. Ya, ini ya freezer dengan segala macam bentuk untuk mengurangi ekses kelebihan akrilik pasca kita lakukan processing. Nah, ini untuk menghaluskannya ya. Nah, ini nanti untuk ini masih menghaluskan Velcon ya. Nah, ini raw brush ya, wheel. Ini nih raw brush wheel ya. Ini polishing. Ya, untuk polishing ini semuanya. Terakhir baru kita pakai yang ini, yang putih ya. Kalau istilah kami dulu itu bulu domba. Ya. Kalau bahasa kampung saya, beras wheel, ya. Nah, silikon labro, ya, itu bisa kita gunakan umoles porselen maupun metal, ya. Tapi harusnya beda ya, yang metal-metal, yang porselen-porselen, ya. Yang rubber ini biasanya untuk metal, ya, dengan berbagai macam tingkat kehalusan, ya, dari menghaluskan, mengkilap sampai sangat-sangat kilap dengan berbagai bentuk, ya. Tujuannya ada kalau untuk lonceng ini biasanya untuk proksimal. Kalau yang lonceng ini untuk memastikan fit dan visurnya bersih dan mengkilat. Nah, ini yang lainnya ya. Nah, ini untuk pembuatan gigi tiruan cekat yang nggak bisa dilepas pasang. Kita menggunakan crown remover ya untuk melepaskan mahkota sementara.
ya. Jadi kalau kita membuatkan gigi tiruan atau membuatkan mahkota pada pasien, ya, setelah kita bor, ya, kita preparasi, itu pasien pulang, habis kita cetak kan, kita kirim ke lab untuk dibuatkan crown-nya. Nah, itu pasien nggak mungkin dong pulang dalam kondisi mulut di gigi sudah dikecilkan, dentin semua terbuka. Ya harus kita lindungi, harus kita buatkan mahkota sementaranya. Ya, nah itu yang kita pasangkan. Nah, pada prosedur selanjutnya kita ingin memasangkan mahkota aslinya, kita harus melepaskan mahkota sementara, kita gunakan crown remover. Ya, ini berat loh, bagian ini berat, yang logam ini berat. Jadi bagian ini kita centelkan ke cervical crown sementara, kemudian ini kita hentakkan ke bawah sehingga dia akan menekan, ya, sehingga lepaslah si crown sementaranya. Ini corpo care, ada prosedur yang namanya gingival retraction, ya. Kita masukkan benang gingiva ke sulcus gingiva untuk prosedur pencetakan crown maupun gigi tiruan cekat, ya. Nih, pakai alat khusus. Nah, kadang kakak kalian suka bandelnya nggak punya ini, ya akhirnya pakai as 49, ya, atau probe yang pipih, ya. Aku pleset juga. Ini untuk prosedur perawatan dengan veneer, ya, veneer porselen, ya, porselen veneer. Nah, ini saya katakan tadi kan kampus kita punya, ya, Ayu, CAD-CAM, ya, computer aided design, computer aided manufacture, ya. Jadi gigi dicetak secara digital menggunakan scanner, nanti ditransfer ke komputer, ya, sehingga muncullah bentuk seperti ini. Kemudian ada prosedur 3D printing, jadi di dibuat modelnya, atau selanjutnya langsung dibuatkan, apakah itu crown, apakah itu bridge, apakah itu inlay onlay dari porselen, ya, dari seramik, ya. Nih, ini intraoral scannernya, kita scanlah mulut pasien, ya, muncul di monitor seperti ini, ya, muncul di monitor seperti ini, ya. Kemudian alatnya melanjutkan memiling, ya, mengukir porselen ingot, seramik ingot, ya, balok-balok seramik sesuai dengan gambaran preparasi yang sudah kita lakukan, yang sudah di-scan dengan intraoral scanner, ya. Bahan-bahannya bisa seramik, zirkon, alloy, resin, ataupun lilin, ya. Nah, ini ada lagi alat yang akan dinamakan sandblaster, ya. Ini untuk menyemprotkan udara yang kencang, yang berisi partikel-partikel pasir, silika, ya. Fungsinya itu untuk membuat microporosity pada permukaan dalam crown, ya, crown logam maupun zirkon, ya, yang nantinya bertujuan untuk menambah retensi dari crown yang kita akan semenkan ke dalam mulut pasien, ya. Ini dia. Ini pun juga sekarang bisa digunakan sebagai alat pembersih gigi tiruan, kemudian membersihkan bagian-bagian kalkulus yang membadel, ya. Intinya sandblasting ini, tapi kalau kalkulus sama saya bilang kurang nyaman, ya, karena semprotan udaranya sangat-sangat kencang. Tapi saya belum pernah cobain. Ini apa tadi? Membuat gigitan porselen, ya. Ya, ini tadi, ya, termasuk komponen dari dental intraoral scanner, ya. Kalau tadi ujung alatnya yang masuk ke mulut, nah ini yang nanti akan tersambung ke komputer, ya. Nah, ini juga alat yang tersambung ke CAD-CAM, dental milling machine, ya. Dia ini alat untuk eh, mengukir
apakah itu crown, apakah itu biji tiruan, apakah itu inlay, ya, dari batangan, apakah itu porselen, ya, bahan yang kita gunakan secara CAD/CAM tadi. Nah, ini yang katakan tadi oven oven seramik, ya, untuk bikin PFM. Nah, ini ya. Nah, ini dulu zaman saya dulu, ya. Zaman saya kuliah itu kita bikin online atau pasak logam itu dari logam tuang, ya. Ini yang namanya casting ring, ya. Nanti kita letakkan pola, lilin pola, apakah inlay, ya, apply, ya, itu ke dalam sini, ya, dipendam dengan bahan pendam, ya, nanti ditutup dengan tutupnya ini dan dimasukkan, dipasangkan ke centrifugal casting mesin ini, ya. Jadi alat ini tunggu dulu, nanti di sini kita letakkan logam, ya, yang akan dicairkan, nanti dilakukan centrifugal, ya, sehingga logam tadi masuk ke dalam eh, bahan pendam tadi, ya, menggantikan pola lilin tadi, ya. Nah, dihasilkanlah inlay onlay dari logam, ya. Kalau zaman saya dulu bahkan bukan pakai alat ini, ya. Jadi ada alat slinger, ya, besi panjang tipis yang bisa digerakkan. Nah, itu diputar sehingga dengan gaya sentrifugasi logam cair tadi masuk ke dalam casting ring. Oke, sebenarnya banyak alat-alat lain ya yang lebih um, up to date. Tapi coba kalian cari nanti. Oke, that's all for me. Any questions? Saya rasa cukup ya. Kalau nggak ada yang ingin bertanya, eh, ada nggak? Izin dokter sepertinya cukup.